Selamat tahun baru Imlek. Ya, saya ingat ketika saya masih berada di Lampung. Di Lampung, Tuhan percayakan kami menggembalakan sebuah gereja dan memimpin sekolah teologi di provinsi Lampung, khususnya di kota Bandar Lampung. Kemudian jemaat kami kurang lebih 95% itu adalah orang Chinese. Kebanyakan dari Kek dan Hokkien. Orang Kek dan Hokkien. Kebanyakan barangkali Kawanua daripada Ibu Gemlili. Karena mereka kebanyakan dari Bangka. Nah, puji Tuhan saudara sekalian. Dan saya mengucap syukur karena Tuhan perkenankan boleh ada di tempat ini. Hari ini saya ada 3 undangan. Sebelum kesini saya mampir dulu di undangan. Yang pertama, gembala cabang kita menikahkan anaknya. Jam 5 sore tadi. Kemudian ketika mereka menghubungi saya katakan, saya sudah di booking duluan oleh Ibu Gem Lili. Jadi saya mohon maaf untuk tidak bisa penuhi karena jam yang sama. Pemberkatan nikahnya jam 5. Kemudian saya katakan saya akan datang, tetapi cuma datang kemudian tidak ikut terus sampai selesai acara pemberkatan nikah. Dan tadi setelah jam 5 seperempat ya. Jam 5 lewat 15 menit kami pamit dan keluar. Sebelumnya sudah saya katakan kepada Gembala Sidang, Pak Pendeta Roni, Ibu Juke, bahwa saya pamit duluan dan mereka sangat menyetujui. Kemudian hari ini pula saya ada undangan jam yang sama. Jam yang sama tadinya minta saya khotbah, yaitu hubungan ada pelayanan di Kamang-Kamangah, tempat lahir opung saya, opak saya. Dan Bapak Ibu mereka minta saya khotbah. Saya tanya, jam berapa? Jam 5. Aduh, mohon maaf saya tidak bisa penuhin. Barangkali next time saya bisa penuhi. Dan hari ini saudara sekalian, kita ada di sini, kita berkumpul bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan dasari firman Tuhan kita dengan mengambil ayat. Pertama Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 31. Pertama Korintus pasalnya yang ke-10 ayat 31. Izinkan saya mengajak Bapak Ibu kita berdiri, kita menghormati pembacaan firman Tuhan. Ayat-ayat ini berbunyi sebagai berikut. Kita sama-sama baca, kalau sudah dapat katakan amin. Ya, kita baca sama-sama. 3. Jikalau engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita kenal banyak kata mengenai Imlek. Ada gongsi facai, ada kemudian ada juga yang mengatakan Sinian Huat, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan Sinian Kuailah, ya, Sinian Kuailah. Kemudian saudara sekalian, saya ingat persis, saya membaca sebuah rubrik yang ditulis oleh seorang ahli sejarah Tiongkok, namanya Prof. Hartargo. Dia khusus kuliah di Tiongkok dalam bahasa Mandarin, kemudian menelusuri
tentang sejarah latar belakang sejarah dari orang Tiongkok, orang Cina. Kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya Imlek itu, kata Imlek dari etimologi kata Imlek itu bulan. Kemudian lek adalah penanggalan. Jadi bulan penanggalan. Jadi kalender. Itu diambil saudara sekalian oleh karena berangkat dari apa yang dialami oleh bangsa Tiongkok, oleh bangsa Cina. Ada 4 musim. Ada 4 musim yang dialami oleh orang Cina. Yaitu pertama, musim panas, musim dingin, musim semi, dan musim panas. 4 musim ini, saudara-saudara sekalian, 4 musim gugur. Ya, musim itu musim dingin, ada musim dingin. Dan biasa, saudara-saudara sekalian, di bulan Desember dan bulan Januari itu musim semi. Musim semi ini di mana para petani tidak bisa bercocok tanam. Mereka tidak bisa melakukan beraktivitas sebagai petani, tidak bisa bercocok tanam. Setelah melewati musim semi, baru mereka mulai mengadakan penanaman dan sebagainya. Dan ini sebetulnya awal dari sebuah sejarah tentang ini. Dan masyarakat di pedesaan di Tiongkok ini, ketika musim menanam, mereka mengucap syukur. Mereka berpesta, mereka berkumpul keluarga, kumpul semua keluarga untuk mengucap syukur. Oleh karena mulai sebuah musim yang baru. Dan musim yang baru ini didasari kumpul semua anggota keluarga, berkumpul bersyukur. Oleh karena musim yang baru, di mana musim mereka mulai menanam. Ada kontradiksi ketika apa yang dilakukan, budaya-budaya yang dilakukan oleh orang Chinese, Imlek ini dibenturkan dengan apa yang diyakini dalam kekristenan. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik. Oleh karena di dalam ayat yang baru kita baca tadi adalah apa yang kita lakukan, biar kita lakukan untuk Tuhan. Kita mengucap syukur untuk Tuhan. Sampai tadi sore ada banyak yang share ke saya menyampaikan mengenai Imlek, menyampaikan gongsi facai dan sebagainya. Kemudian ada banyak ayat-ayat yang muncul. Ada Yesaya 41 ayat 33. Ada Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena di situ dikatakan Yesaya 41, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sangat ada relevan dengan apa yang kita sebut tahun yang baru. Dan saudara, kemudian gongsi facai, kalau Anda telusuri, artinya adalah menantikan sebuah harapan yang baru. Harapan yang baru itu adalah harapan di mana mereka ingin supaya ada banyak hal yang baru, berkat-berkat yang baru, kesehatan, usaha diberkati oleh Tuhan secara dahsyat dan luar biasa. Warna merah identik dengan Imlek. Saya tanya kepada orang dari jemaat kami, saya tanya, kenapa warna merah? Warna merah itu identik dengan blessing, identik dengan berkat. Kalau bicara mengenai merah, itu adalah harapan supaya ada berkat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan memberikan janji kepada kita dalam Yeremia 29 ayat 11. Bahwa Allah punya rancangan yang istimewa
di dalam hidup kita. Barangkali bisa baca ini. Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Ayat ini sudah sangat populer, sangat lazim sekali. Tetapi ini adalah tujuan. Bahwa ada hubungan dengan merah ada hubungan dengan darah Yesus Kristus yang sumber segala kasih karunia yang dianugerahkan, yang Tuhan implementasikan sebagai berkat Tuhan, sebagai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada manusia melalui darah Tuhan Yesus Kristus yang warna merah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Silakan dibaca. Ada yang sudah dapat? Tolong dibacakan. Sebab aku ini mengetahui Ya. rancangan apa. Perhatikan pelan-pelan Pak. Sebab aku tahu rancangan apa saja untuk kamu. Mengenai kita, dia tahu ada rancangan. Dia tahu persis ke depan apa yang dia janjikan untuk kita. Berkat yang dia berikan untuk kita. Usaha yang kita kerjakan dalam rencana dan rancangan Tuhan. Amin. Terus Pak. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Rancangan apa? Rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera. Sumber damai sejahtera itu cuma dari Tuhan. Sumber yang kekal yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan bagi kita, dia sudah sediakan. Di tahun baru Imlek ini, sehubungan dengan warna merah ini, kita memandang dan kita fokus kepada Yesus yang sudah mengorbankan dirinya. Darah berkucuran dari seluruh tubuhnya. Saudara-saudara sekalian, yang menandakan bahwa kasihnya untuk Anda dan saya. Amin. Saudara disembuhkan, saudara diselamatkan, saudara punya pengharapan melalui pengorbanannya di kayu salib. Yakinkanlah kalau Tuhan sudah izinkan kita menginjakkan kaki di tahun 2023 ini ada hubungan dengan Imlek, yakinkanlah, berjalanlah bersama Tuhan. Karena Tuhan akan menolong kita. Tuhan bertanggung jawab, jangan takut. Tuhan bertanggung jawab segala sesuatu yang kita cari, semua dari Dia. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk Anda dan saya. Dan Dia katakan di situ bukan rancangan kecelakaan. Dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Dia malah sebaliknya. Rancangan berkat yang Tuhan berikan. Pak Ferry sedang lagi berusaha. Dan saya selalu berdoa supaya Tuhan berkati. Dan saya yakin bahwa tahun ini Tuhan akan berkati. Dan semua kita yang ada di sini Tuhan akan berkati. Saya sedang menanti mujizat Tuhan di tahun ini. Ya. Saya sedang menanti dan sedang menanti apa yang Tuhan janjikan dalam hidup saya. Tuhan janjikan dalam hidup saya. Ini bukan basa-basi. Tuhan memberikan gereja buat gereja kita. Dan saya sedang berdoa untuk sesuatu yang lebih dahsyat dari itu. Dan sudah diambang pintu. Dan kita percaya bahwa ketika kita yakinkan hidup kita dalam Tuhan, Dia akan merealisasikan apa yang merupakan iman kita. Modal kita kan iman. Amin. Iman itu apa? Ya. Kalau Anda sebagai pegawai, Anda sebagai karyawan, Anda tidak perlu beriman setiap bulan pasti dapat gaji. Itu bukan iman. Karena tahu-tahu bahwa akan dapat. Tetapi iman itu ketika Anda yakini bulan depan Anda akan mendapat sesuatu yang lebih besar daripada gaji Anda. Iman. Iman yang Tuhan berikan. Kita tatap ke depan, yakinkanlah di tahun yang baru ini. Berkumpul bersama-sama. Kita bercengkrama keluarga, orang tua, anak-anak, cucu kita. Kita berkumpul bersama-sama, saling memaafkan, saling mendoakan, dan menanti berkat Tuhan akan tercurah di dalam keluarga kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang luar biasa untuk kita semua. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kadang-kala kita cuma tahu baca ini saja, tetapi kita tidak meyakini apa yang Tuhan sudah janjikan. Amin.
Apa yang dia katakan di alinea terakhir dari ayat ini? Ya, apa? Penuh harapan. Apa yang Anda harapkan dalam hidup ini? Ya, yang Anda harapkan dalam hidup ini, nantikan. Segala sesuatu Tuhan sudah sediakan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang baik untuk Anda dan saya. Berkat Tuhan akan melimpah. Itulah sebabnya kita tidak perlu polemikan. Yang penting apa yang kita lakukan semua berangkat dari pemahaman kita. Kita melakukan karena untuk kemuliaan Tuhan. Ya, Imlek yang kita rayakan, kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, kita lakukan untuk keagungan Tuhan. Kita berkumpul bersama-sama mengucap syukur seperti dikatakan tadi dalam pengantar. Pengantar bahwa Imlek itu adalah mengucap syukur. Mengucap syukur. Saudara-saudara sekalian, mengucap syukur, kalau Alkitab katakan mengucap syukur dalam segala hal. Mampukah kita mengucap syukur ketika kita terpuruk? Mampukah kita berkata terima kasih Tuhan oleh karena anak saya sakit? Terima kasih Tuhan oleh karena usaha saya ini agak sedikit memblek. Mampukah kita berkata terima kasih Tuhan karena saya belum ada tempat untuk beribadah bagi gembala-gembala cabang? Mampukah kita berkata terima kasih karena kita tidak punya makanan hari ini? Kalaupun toh Tuhan setega itu tidak memberikan makanan untuk kita. Karena apa yang Anda dambakan dalam hidup ini Tuhan sudah sediakan segala-galanya. Semua dari Dia. Dan untuk Anda dan saya, percayalah bahwa Tuhan menolong, memberkati kita semuanya. Ya, Tuhan memberkati. Di Imlek ini, di tahun baru Cina ini, kita punya harapan yang lebih hebat dari tahun kemarin. Karena kita bukan hidup ke belakang, tetapi ke depan. Kita menapaki hidup ini ke depan. Dan kita sudah melupakan apa yang di belakang. Rasul Paulus katakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ini konsep teologi yang diberikan oleh Rasul Paulus bagi gereja Tuhan. Kita melupakan apa yang di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Kemudian berlari-lari sampai kepada tujuan. Apa tujuan Anda? Apa yang merupakan obsesi Anda dalam hidup ini sebagai orang percaya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, fokus kita adalah mencapai tujuan dari apa yang merupakan rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan yang terbaik Tuhan sudah sediakan untuk kita. Percayalah bahwa Tuhan sudah tahu apa yang merupakan kebutuhan Anda. Mari kita tunduk kepala. Kita berdoa. Saudara, yakinkanlah bahwa Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk hidupmu dan masa depanmu. Dia